Halo, saya pengamat militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Setahun menjelang kedatangan gelombang pertama Dassault Rafale, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia mulai menerima transfer teknologi dari Dassault Aviation. Salah satu transfer teknologi tersebut yakni pembangunan Computer Based Training atau CBT yang nantinya digunakan untuk pelatihan mengenai sistem pesawat tempur Rafale. Transfer teknologi yang mulai diterima PT Dirgantara Indonesia ini ditandai dengan peresmian Dassault Aviation PT Dirgantara Indonesia Design Office di Gedung Direktorat Teknologi Lantai 4 PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Design Office yang diresmikan ini merupakan bagian dari implementasi program pengadaan dan industrialisasi pesawat tempur Rafale oleh Indonesia. Dalam transfer teknologi yang didapat Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia, Dassault Aviation mendukung PT Dirgantara Indonesia dalam pengembangan Computer Based Training atau CBT untuk sistem Rafale. CBT yang ada di kantor PT Dirgantara Indonesia ini nantinya menggunakan diagram interaktif dan grafik 3D real time yang diperuntukkan memberi pelatihan mendalam mengenai sistem pesawat Rafale dan meningkatkan pemahaman teknis bagi kru dan teknisi. Kemudian, selain CBT, transfer teknologi yang diberikan Dassault Aviation ini juga berupa Weapon Integration Laboratory yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas PT Dirgantara Indonesia dalam integrasi sistem senjata di pesawat tempur. Dengan kerjasama ini, maka PT Dirgantara Indonesia akan memperoleh teknologi Electronic Warfare atau EW. Electronic Warfare atau peperangan elektronik sendiri bertujuan untuk mencegah keuntungan musuh dan memastikan teman tidak terhalang akses ke spektrum elektromagnetik, dan peperangan elektronik bisa dilakukan melalui udara, laut, darat, dan luar angkasa. Sehingga saat ini teknologi Electronic Warfare atau EW merupakan salah satu aspek esensial dalam perkembangan industri pertahanan global. Sistem tersebut memungkinkan pesawat tempur Rafale untuk mendeteksi, mengganggu, dan menetralisir ancaman elektronik dari musuh, meningkatkan kemampuan sistem dalam memenuhi misi tepat waktu dan efektivitas dalam pertempuran modern. Dengan diperolehnya teknologi Electronic Warfare, diharapkan kemampuan nasional dalam pengembangan dan integrasi teknologi peperangan elektronik semakin maju, mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Selain dua teknologi tersebut, PT Dirgantara Indonesia juga akan terlibat dalam Engineering Work Package atau EWP yang mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, dan overhaul atau MRO untuk perawatan dan perbaikan pesawat tempur di dalam negeri, serta Production Work Package atau PWP untuk mendalami produksi komponen berbasis komposit. Selain berkontribusi dalam program Rafale, Dassault Aviation juga akan mendukung PT Dirgantara Indonesia dalam proses perolehan sertifikasi European Aviation Safety Agency atau EASA pesawat N219. Spesifikasi ini menjadi langkah strategis bagi PT Dirgantara Indonesia untuk memperluas pasar N219 ke tingkat global, khususnya di negara-negara Eropa dan negara-negara yang mengacu pada standar EASA. TNI AU sebagai calon operator Dassault Rafale dikabarkan telah menyiapkan home base bagi Rafale yang akan ditempatkan di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Untuk menyambut kedatangan Rafale, sejumlah pembangunan telah dilaksanakan, mulai pembangunan hanggar serta gudang amunisi. Selain itu, pembangunan juga menyasar paralel taxiway dan juga dukungan pemeliharaan dan operasional pesawat Rafale. Tak hanya itu, TNI AU juga direncanakan akan memperluas Lanut Rusmin Nurjadin dengan melakukan pembebasan lahan yang berada dekat dengan Lanut. Hal ini dilakukan karena pesawat Rafale ini ukurannya lebih besar dari pesawat F-16 yang dimiliki TNI AU, sehingga perlu ada perluasan untuk fasilitas yang lebih besar. Nantinya, jika sesuai jadwal, pada tahun 2026, 12 dari total 42 unit Rafale pesanan Indonesia telah tiba, dan ke-12 pesawat tersebut
langsung ditempatkan di Skadron 12 dan Skadron 16 Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Sehingga, jika Rafale ini tiba, F-16 yang dioperasikan Skadron 16 akan digeser ke Lanut Iswayudi Madiun, sedangkan Hawk 100-200 yang menghuni Skadron 12 akan digeser ke Lanut Supadio Pontianak.